Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rusmalah Dewi dari kelas B3 akan membacakan autobiografi dari Rosiana Silalahi. Rosiana Silalahi yang memiliki nama lengkap Rosiana Magdalena Silalahi lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 26 September 1972, umur 49 tahun. Dia adalah penyiar berita-berita dan mantan pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV. Saat ini, Rosi merupakan pemimpin redaksi dari News Channel Kompas TV Edikit Teks Isi. Rosiana Silalahi menekuni dunia jurnalistik sejak masih duduk di bangku SMA. Rosi selalu memiliki kegiatan ekstrakurikuler majalah dinding untuk menyalurkan hobi menulisnya. Tak hanya itu, Rosi juga aktif berkegiatan di majalah sekolah. Servian, sejak awal Rosi telah merancang langkahnya untuk menjadi seorang jurnalis yang berkompetensi tinggi. Selesai dari bangku SMA, gadis berdarah Batak ini mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dengan mengambil jurusan komunikasi fisik Universitas Indonesia. Namun, ia gagal masuk dan diterima di pilihan kedua, jurusan sastra Jepang Fakultas Sastra UI. Meskipun begitu, impiannya untuk menjadi seorang jurnalis tak pernah pupus. Setelah mendapatkan gelar sarjananya, Rosi mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu di bidang jurnalistik. Kemudian Rosi mencoba mengirimkan lamaran ke TVRI. Sembari menunggu panggilan dari TVRI, Rosi bekerja di perusahaan periklanan selama beberapa bulan. Selang beberapa bulan, Rosi mendapatkan panggilan kerja dari TVRI dan akhirnya diterima sebagai reporter. Perjalanan karir Rosiana Silalahi tidak hanya sampai di situ. Pada tahun 1999, stasiun televisi SCTV membuka lowongan reporter dan presenter baru. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Rosi. Berkat kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya dalam bidang jurnalistik, ia berhasil lolos masuk seleksi di SCTV. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, nama Rosiana Silalahi mulai dikenal publik karena ia kerap tampil di belakang meja siar sebagai seorang pembaca berita. Selain itu, ia juga kerap melakukan reportasi di lapangan. Karir Rosiana Silalahi semakin cemerlang setelah dua seniornya yaitu Ira Koesno dan Arif Suditomo keluar dari SCTV. Kesempatan tersebut membuat Rosi menggantikan dua orang ikon SCTV sebagai jurnalis andalan mereka. Pada tahun 2003, Rosi terpilih sebagai salah satu dari 6 jurnalis TV Asia yang mendapat kesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Presiden Amerika Serikat George Bush di Gedung Putih, Washington DC. Kapasitasnya sebagai seorang pewawancara dengan tokoh lintas negara akhirnya mengantarkan Rosi untuk bertemu tokoh-tokoh sekaliber Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, hingga Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Berkat karirnya yang gemilang dalam bidang jurnalistik mengantarkan Rosi meraih berbagai penghargaan. Beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Rosi antara lain: tahun 2004, Rosi berhasil menyabet gelar sebagai pembawa acara talk show terfavorit dan pembawa acara berita atau current affair terfavorit versi Panasonic Award. Tahun 2004, Rosi berhasil menjadi pemenang pada penghargaan Indonesia Journalist Award berkat program Kotak Suara yang membahas mengenai money politics yang dibuatnya. Pada November 2005, setelah 5 tahun berkarir sebagai jurnalis, Rosi akhirnya diangkat sebagai pemimpin redaksi Liputan 6. Kesempatan ini yang diperolehnya pada usia relatif muda, 33 tahun. Pada Desember 2005, Rosi kembali berhasil membawa trofi Panasonic Award kembali dianugerahkan padanya karena berhasil terpilih sebagai presenter berita atau current affairs terbaik. Tahun 2007, Rosi kembali terpilih di ajang Panasonic Award tahun 2007 dan untuk kali ketiga ia sukses meraih gelar pembawa acara berita atau current affair terfavorit. Namun, pada 12 Desember 2009, Rosi tidak lagi menjabat sebagai Pemret Liputan 6 SCTV dan digantikan oleh Direktur PT Surya Citra Media Vovo Suryatmaja.
Setelah resign dari SCTV, Rossi bersama dua alumni SCTV yaitu Bayu Sutiono dan Gunawan membuat sebuah rumah produksi bernama Rossi INC. Tim kreatif, kamerawan, bahkan tenaga operasional pun diboyong dari SCTV. Pada akhir 2009, Rosniana Silalahi ditawari untuk membuat talk show oleh Global TV dan diberi nama Rossi. Rosniana Silalahi kembali tampil menyapa para pemirsa setianya. Jika dulu masyarakat mengenal wanita berambut pendek ini dengan image yang serius, tajam bahkan terkesan galak, kali ini Rossi hadir dengan karakter barunya. Atribut setelah formal dan kacamata yang menjadi ciri khas dulunya ketika menjadi pembaca berita kini tak lagi dikenakannya. Rossi tampil segar dengan busana casual dan tanpa kacamata. Mulai 1 September 2014, Rossi kembali ke meja redaksi dengan menggabungkan diri ke Kompas TV. Ia menggawangi newsroom Kompas TV sebagai pemimpin redaksi, menggantikan wartawan senior Kompas, Taufik Miharja almarhum. Ketika Rossi telah mapan dengan posisinya sebagai pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV, tiba-tiba beredar kabar bahwa posisinya tersebut digantikan oleh orang lain, yaitu Novarini. Akibat pergantian jabatan ini, sempat tersiar kabar bahwa telah terjadi kekurang harmonisan antara Rossi dan Liputan 6. Namun semua itu ditangkis Rossi. Usut punya usut, ternyata Rossi diberi kepercayaan lebih tinggi, yaitu sebagai penasehat Presiden Direktur. Itulah tadi autobiografi dari Rosniana Silalahi yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.